Bea Cukai tadi katanya suruh pulang pertanyaan di sini Pak. Halo. Oh iya, kedatangan orang Klaten juga. Itu tidak umuman nih ya. Kemudian Pak, Guyon Pak. Tadi cuma pertanyaannya soal kita Pak. Apa kita cukainya? Mungkin lebih spesifik itu ciri-ciri yang palsu seperti apa? Itu terus kalau yang berbeda itu seperti apa? Kalau yang bekas mungkin kan ya gampang dititeni, mungkin agak rusak atau seperti apa. Terus kalau yang polos berarti kan tidak ada cukai ada, tidak ada tilanya berarti palsu ya, itu ciri-cirinya. Nah kalau tadi pengaduan saya baca di sini memang kan pengadunya ke pihak cukai yang seperti itu ya. Oh, bea cukai itu saja. Tadi mau diulang Pak soal pertanyaan juga. Nah, diulangi ini. Tadi bercerita tentang cukai. Nah, saya sering lihat itu kan orang yang zaman sekarang itu melinting rokok sendiri, Pak. Ya, melinting rokok sendiri, tuku bako, melinting, diwadahi bot, alenge rokok. Nah, pas disuguhkan seperti orang sedang berkumpul di sini, ini bagaimana di sisi di mata hukum? Tambahin lagi, sekarang kan yang rokok ada yang rokok yang sekarang pakai apa itu yang nggak pakai tembakau. Kape. Nah, yang dihisap itu. Nah itu cukainya diambil dari mana itu? Nah, itu yang rokok. Apa itu rokok apa ya? Nah, pokoknya ini orang paham rokoknya dari Netflix. Saya kira hanya itu saja, dua kita cukup, nanti barangkali nanti ada lagi tak tanyakan lagi. Saya kira hanya itu dulu, terima kasih. Mohon penjelasan. Ada itu dari UNES, ada yang mau jawab? Oke, ada dari itu ya? Ada jawab dulu aja, nanti kalau ada yang kurang tambahin. Mau di sini Bapak izin terlebih dahulu. Pertanyaan, mohon maaf Bapak, jawab dulu Pak. Pak Soleh. Bapak Soleh, ya, pertanyaan dari Bapak Soleh ini mengenai rokok yang dilinting dewe, Pak. Kalau dilinting dewe itu tidak dikenakan cukai, Pak. Walaupun nanti diberikan di istilahnya di apa Pak, diudut bareng-bareng, tapi kan tidak melalui jual beli ya Pak. Kalau jual beli itu sudah ilegal Pak namanya. Kalau linting dewe tentu saja legal karena dilinting sendiri, dikonsumsi sendiri. Jadi nggak apa-apa Pak kalau menurut kami. Nanti bisa ditambahkan dari Bapak Bea Cukai yang lebih paham. Kemudian untuk rokok elektrik ya Pak, rokok vape biasanya. Rokok vape itu ada juga terkena cukai. Cukainya itu nanti sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk selebihnya nanti saya membantu kepada Bapak Bapak Bea Cukai ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi pertanyaan yang Bapak dulu rumin ya. Jadi betul seperti yang tadi Adik dari UNES sampaikan, kalau yang linting dewe itu kan untuk konsumsi sendiri, untuk dihisap sendiri, itu nggak kena pita cukai. Yang dikenakan pita cukai, wajib bayar cukai itu kalau sudah dikemas dalam penjualan eceran, kayak punya Bapak itu sudah dikemas sendiri, kemudian siap untuk dijual. Jadi akhirnya benar, kalau untuk dikonsumsi sendiri nggak perlu pakai pita cukai. Tapi kalau sudah jual beli, diperjualbelikan, dibisniskan, nah itu baru wajib pakai pita cukai Pak. Kemudian untuk vape, rokok elektrik itu yang dikenakan cukainya adalah cairan liquidnya, botolnya itu botolnya ada pita cukainya, betul deh, ada pita cukai itu. Jadi setiap produk yang hasil tembakau, kan ada produk vape itu ekstrak hasil tembakau. Ada juga misalkan rokok tapi dari daun talas, ada Pak. Sekarang udah mulai rokok dari daun talas itu tidak perlu cukai, karena dia bukan hasil tembakau. Yang kena cukai itu yang hanya hasil tembakau. Nah, tapi dari pihak produsen rokok itu harus bisa membuktikan kepada bea cukai bahwa itu bukan merupakan
hasil tembakau atau daun tembakau, bukan merupakan rajangan daun tembakau, tapi merupakan rajangan daun talas. Itu juga, Pak. Terus kemudian Bapak kan saya dari pertanyaan pertama tadi mengenai ciri-ciri pita cukai. Nah, ini saya ambil contoh, kan saya nggak merokok ya Pak. Nah, jadi kita bisa lihat tuh. Jadi pita cukai ini itu ada 3 unsur security-nya. Pertama dari kertasnya. Kertasnya itu ada garis-garis biru. Jadi bukan hanya sekedar kertas polos A4 folio itu bukan. Tapi kalau kita pakai kaca pembesar, ada kayak semacam serat-serat warna biru. Itu yang membedakan. Kemudian garis cetakannya itu tegas. Istilahnya kalau misalkan di fotokopi, di print ulang itu beda banget. Kalau yang fotokopi berulang kelihatan agak blobor, agak redup, nggak jelas. Kalau ini jelas, tegas gambar-gambarnya. Lebih bagus lagi kalau misalkan pakai kaca besar. Saya 20-50 kadang ngeliatnya gini. Kalau mungkin adik-adik muda tuh bisa mungkin ngeliatnya tidak jelas. Kemudian ada namanya hologramnya. Hologram, nah ini ada hologram. Hologram yang warna emas ini. Nah, ini benar-benar susah untuk ditiru. Kalau kita goyang-goyang kiri kanan, ini kelihatan berkelip. Nah, itu berarti tandanya dia asli. Tapi kalau misalkan digoyang-goyangin nggak kelip, nggak berubah, berarti palsu. Itu cuma cetakan printer gitu. Nah, itu ciri-cirinya Pak. Memudahkan bagaimana kita mengidentifikasi pita cukai ini palsu atau tidak. Tapi dari 90% penindakan kita itu semuanya pokoknya tanpa pita cukai polos. Yang sekitar 6-8% itu kalau pakai palsu, kemudian salah peruntukan, kemudian beda personalisasi, terus pakai pita cukai bekas. Nah, kalau salah peruntukan gini contohnya Pak. Ini kan SKP, sigaret rem tangan. Tapi kita lihat di pita cukai sini, di sini ada tulisan namanya SKP juga. Kalau di sini namanya SKN, itu berarti dia salah peruntukan. Jadi kalau sigaret rem tangan, berarti ya pita cukainya rem tangan juga di harus sama. Itu ciri untuk supaya nggak salah peruntukan. Kemudian di sini kan ada misalkan 16 batang macam gimana ya? Kalau nggak salah ada ini 8, 16 batang apa ya? Kalau 12 ya? 12 batang. Di pita cukai ini juga sama Pak, 12 batang. Jadi tidak dapat dipertukarkan kayak gitu. Itu cirinya. Itu kalau misalnya pengen detail terkait dengan pita cukai. Ini juga kita bisa lihat ada lambang negara Garuda Pancasila, lambang bea cukai, ada teks Indonesia, juga hasil tembakau. Cuma kan ini kecil-kecil Pak ya. Beda banget kalau misalkan kita lihat hasil printernya itu yang asal-asalan atau hasil fotokopi. Oh ini jelas, ini yang nyetak PT Peruri Pak. PT Peruri itu yang bikin uang. Kalau kita uang kan pasti dilihat, diraba, ditawang gitu ya. Ya ini hampir sama kayak pita cukai itu kita bisa lihat jadi ditawangnya itu ya dari hologramnya itu. Ya itu Pak mungkin informasi terkait dengan cara kita tahu pita cukai ini palsu atau tidak. Ada lagi monggo. Kalau ada saya serahkan lagi ke detektif. Baik, monggo barangkali ada yang mau dipertanyakan kembali. Ya lagi sedikit. Tambah. Nanya lagi. Ya tambahin sedikit. Tadi ada masalah pembagian cukai untuk daerah ya. Kabupaten berapa, provinsi berapa, ya. Mestine, ya sing kudu dieling-eling sing di perhitungan. Oh Pak, itu yang pembagian apa tadi? Cukai rokok. Nah, kan ada pembagian untuk
kabupaten, kota, provinsi, pusat. Nah, umumnya jelas nih rokok di Gunung Agung rokok sempurna. Ya. Ini berapa persen untuk kabupaten? Mestine. Sing dinggoni, kowe kena dampak lingkungannya. Mestine lebih dari ada yang lain. Nah, karena di tempat ini kan mendapat dampak lingkungannya. Aja pada karo liyane. Kita menggunakan asas keadilan. Nah, saya kira hanya itu. Terima kasih. Monggo dijawab. UNES apa? Adik-adik dulu, Nah, bisa tambahin deh, Mohon izin ya Bapak, izin menjawab. Sesuai undang-undang yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya kan untuk provinsinya diberikan 0,8%. Nah kalau kabupaten kota panjenengan ya Bapak itu dapatnya lebih, yang paling banyak dari 3% itu kabupaten kota yang menghasilkan cukai itu paling banyak dari 1,2% Pak. Beda dengan kabupaten lain, walaupun di satu provinsi juga dapat, tapi lebih kecil 1% saja. Kalau kabupaten kota yang menghasilkan tembakau, tentu saja lebih banyak 1,2%. Ngoten Pak. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, adik-adik ini sebelum terjun ke sini kami juga ada memberikan pembekalan juga. Jadi seperti disampaikan sama adik tadi betul bahwa undang-undang ini sudah melalui persetujuan oleh DPR. DPR itu adalah wakil rakyat, wakilnya Bapak-bapak semua. Jadi udah digodok sampai sekian lama antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan DPR, sehingga bisa terbit undang-undang ini. Jadi tidak sakit-sakit gitu kan, ada prosesnya nih, mendengarkan aspirasi warga, aspirasi rakyat, kemudian disampaikan oleh para wakil rakyat di DPR. Nah, untuk provinsi penghasil cukai di sini adalah yang punya provinsi yang ada pabrik rokoknya, yang ada petani tembakonya, maka besarnya 0,8. Nah, kemudian yang lebih besar itu kenapa kabupaten kota yang penghasil cukai? Karena kan di tempat penghasil cukai itu ada karyawan, ada tenaga kerja yang istilahnya melakukan penyerapan tenaga kerja, sehingga di daerah situ tidak mengurangi tingkat pengangguran, Pak. Sehingga kita berikan dana lebih bahwa nanti para pekerja rokok itu dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Ada misalkan yang untuk pembayaran uang BPJS, ada yang untuk latihan kerja bagi para pekerja linting tembakau kayak gitu, Pak. Terus kemudian yang tembakonya juga sama, para petani tembakau itu diberikan pupuk supaya hasilnya itu lebih bagus, tembakonya lebih berkualitas, sehingga nanti kalau misalkan dijual ke luar negeri, di ekspor itu mampu bersaing. Saat ini Pak Gubernur Bapak Ibu ketahui bahwa tembakau dari Cina, tembakau dari Amerika itu sudah mulai dibeli oleh para pabrik rokok Indonesia. Kenapa? Karena kualitasnya mereka lebih tinggi dan lebih murah. Nah, sehingga pemerintah harus turun di sini. Pemerintah harus datang untuk memberikan dukungan kepada petani tembakau supaya harga tembakonya juga mampu bersaing dengan tembakau dari luar negeri. Dan pemerintah pun juga memberikan suatu kebijakan atas impor dari luar negeri, diberikan tambahan biaya masuk. Sehingga pada saat tembakau itu nanti impor ke Indonesia, itu mendapatkan tambahan untuk pajaknya. Ya gitu Pak. Itu filosofi awal kenapa kok ada perbedaan antara provinsi, kabupaten kota penghasil cukai sama kabupaten kota lainnya. Kenapa kok kabupaten kota lainnya itu tetap masih dapat 1% walaupun masih di bawah yang penghasil cukai? Karena kita tahu kalau misalkan di Tegal ini ada pabrik rokok Sambunga, kemudian di Purwokerto juga ada, tapi di Cilacap nggak ada. Nah, misalkan warga Cilacap
dia itu menghisap rokok sampurna yang berusia tegal, otomatis kan juga seperti Bapak sampaikan kena dampaknya juga kan, karena pada umumnya rokok itu kan memang merusak kesehatan. Merokok itu akan menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif. Nah, sehingga perlu adanya subsidi bagi rumah sakit di lokasi kota tersebut kalau misalkan ada penderita yang akibat dari merokok itu. Gitu Pak. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak. Atau Bapak mau ada tanyakan lagi? Ada satu lagi. Iya, moga Mas. Moga Pak. Tak tambahin mana? Ada di sini ada souvenir nggak ya? Di sini tadi Nah, yang Bapak yang nanya kita berikan souvenir. Bu, ada Bu? Tadi ada kan? tadi di samping rokok. Tadi kan ada termasuk minuman. Iya, minuman Alkohol. Nah, cuwi apa ciu? Ciu. Nah, ini bir dan minuman yang lain-lain udah lah. Itu saya sering melihat kok. Itu toko itu diambil semua minuman-minumannya. Apakah itu diambilnya karena tidak pajak, tidak ada cukainya, apa izin usahanya? Nah, itu saya sering melihat di TV itu ada apa? Orang TV larangan Iya, itu aturannya seperti apa, pajaknya seperti apa, ya rampasan itu seperti apa. Terus kalau dirampas diapakan, dibawa kemana hasil rampasannya? Saya kira hanya itu belum nanti tambahin lagi. Yuk, Terima kasih Bapak Dedek. Pak RW dapat cindera mata Pak RW. Terima kasih. Depan yang pakai baju putih, baju koko putih, ya. Foto dulu. Kiringan. Pak, saya mau tanya Pak ini Pak. Oh, ini. Pak, salamnya jangan lama-lama Pak. Fotonya sing suwe Pak. Saya pinjam mic-nya udah tambah takon. Yang ciu Pak ya, saja. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja ya, ini mungkin bukan pertanyaan tapi masukan. Oke Pak. Begini, di sini kan ada pakai sampurna. Iya. Warga Mundung Agung itu awannya berbondong-bondong bekerja di sampurna. Tapi ternyata itu banyak yang keluar dari perusahaan itu. Kenapa? Karena dampak negatif itu untuk kesehatan kurang bagus. Nah itu biar kami mohon untuk diperhatikan yang terjadi sampingan itu mendapatkan obat yang lebih instan, artinya untuk kesehatan dulu Pak. Karena sampai sekarang ini itu Sampurna itu masih membuka lowongan kerja terus, bahkan setiap mandor itu harus cari tenaga. Nah ini kekurangan ini mohon untuk bisa diperhatikan untuk kesejahteraan untuk kesehatan karyawan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak. Adik-adik saya siap aja ya. Silakan ya. Gak apa-apa kan? Jadi yang pertama yang ciu. Jadi untuk minuman yang mengandung etil alkohol ada namanya arak, ciu. Kalau di Semarang itu namanya apa itu? Nah, cap tikus betul. Tua, tapi gini, itu kan merupakan minuman tradisional. Nah, kalau yang kadar alkoholnya itu sampai dengan 5%, itu tidak perlu dilengkapi pita cukai. Tapi pada saat pengeluaran dari pabrik itu wajib bayar cukai. Contohnya bir bintang. Bir bintang itu dia ada yang 2%, ada 3%, tapi dia nggak ada pita cukainya. Karena kadar alkoholnya itu cuma 2%. Malah ada bir bintang yang 0%. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu tidak perlu pakai pita cukai. Aturan seperti itu. Aturan sesuatu mungkin enggak. Nah, terus kemudian kalau misalkan tadi yang ciu, kenapa kok
Congyang, betul, Semarang dilakukan Congyang tuh. Nah, di Congyang itu kenapa dia itu misalkan disita gitu ya sama Satpol PP, karena ada peraturan daerah di lokasi itu tidak diperbolehkan untuk menjual Congyang gitu, misalkan atau ciu. Jadi kalau dari sisi peraturan daerah memang ada beberapa tempat yang dilarang untuk menjual minuman keras, contohnya tadi cap tikus, Congyang, ciu dan lain-lain gitu. Jadi kita tahu bapak yang pakai peci batik kenang-kenangan buat nanti istri di rumah. Itu ada payungnya nggak tuh? Pasti ada untuk musim hujan. Nah kemudian itu ada pertanyaan terkait dengan ciu, kenapa kok disita? Jadi memang tidak serta-merta kalau nggak ada pita cukainya langsung disita oleh bea cukai atau mungkin Satpol PP. Karena tadi ada ketentuan sampai dengan 5% kadar alkoholnya. Ya itu kemudian juga tergantung oleh peraturan daerah setempat. Kayak misalkan di daerah Banten, kemudian di Aceh itu sama sekali nggak boleh ada minuman mengandung alkohol. Atau istilahnya minol, minuman keras itu nggak boleh. Dia tergantung perdanya. Nah kemudian itu yang saya tahu terkait dengan penjualan ciu, cap tikus dan lain sebagainya. Kayak misalkan ada minuman keras anggur Roison orang tua itu nggak pakai pita cukai juga itu, karena memang dia kadang ada kadar alkoholnya misalkan cuma 1% kayak gitu, nggak perlu pakai pita cukai. Tapi saat dia keluar dari pabrik orang tua itu dia udah bayar cukainya ke negara. Kemudian bapak yang baju batik, terima kasih. Masih ada kurang yang disita tadi diapain? Oh iya benar. Jadi yang disita tadi akan dimusnahkan. Nah kemudian nanti dimusnahkannya itu bisa dibuang, dipecah botolnya, kemudian dibuang minumannya. Terus kemudian kemarin itu sekitar tahun 2020-an, sebelum COVID, Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu melakukan pemusnahan terhadap minuman keras dari luar negeri yang barang-barang sedupan di depan kantor pusat Bea Cukai Jakarta. Jadi langsung dibulldozer, pertama yang disimpan dulu, kemudian dikumpul banyak, terus kemudian kita undang Kapolri, kita undang Panglima TNI ke kantor Bea Cukai Pusat Jakarta. Bu Sri Mulyani sendiri yang nyetir kok bulldozer apa ya? Jumalik atau motor ya? Slender, betul. Ada di YouTube sama di Google. Sri Mulyani Menteri Keuangan memusnahkan minuman keras gitu ada. Silakan nanti dicari di Google. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Tadi saya belum dijawab. Itu dia. Jadi gini Pak, kan di BHJHT itu ada 3 peruntukan. Yang pertama untuk kesejahteraan masyarakat 50%, kemudian yang 40% itu untuk kesehatan. Nah ini teman saya Mbak Anita ini dari Biro Isda itu yang mengalokasikan terkait dana-dana untuk tadi kesejahteraan masyarakat, kesehatan sama penegakan hukum. Nah untuk yang para pekerja pabrik rokok Sampurna itu bisa kita usulkan ini masuk ke bidang kesehatan. Ada alokasi dananya Pak di BHJHT ini. Nah itu bisa perwakilan dari RT, RW atau lurah menyampaikan kepada dinas kesehatan setempat. Jadi misalkan di sini kan dinas kesehatan Kabupaten Tegal ya Pak. Nah terus sampaikan Bapak Ibu dari dinas kesehatan bahwa para pegawai di Sampurna itu rentan, rawan terkena penyakit sehingga akhirnya banyak yang mengundurkan diri karena ada efek dari pabrik tembakau tersebut, pabrik rokok tersebut. Mungkin ada tambahan fasilitas kesehatan tentu. Kan ada Pak 40% penyediaan peningkatan sarana prasarana yang fasilitas kesehatan. Nah, kemudian nanti dari dinas kesehatan nanti kemudian akan berkirim surat ke sekretariat BPJHT Kabupaten Tegal. Nah, nanti dialokasikan dana. Kalau misalkan Anda nggak cukup, nanti minta ke Bu Nita. Bu Nita kebetulan Biro Isda di
provinsi. Nanti Bu Nita, Mbak En itu teman-teman di provinsi yang akan bisa memberikan alokasi tambahan misalkan untuk para pekerja atau karyawan pabrik rokok yang rentan terkena penyakit. Gitu Pak. Terima kasih usulannya, tapi perlu ditindaklanjuti itu Pak. Monggo Bapak bisa konsultasi ke Pak Lurah. Pak Lurah tetap bisa Pak. Oke, Pak bisa sama kayak kecamatan Pak. Jadi kepala desa supaya menginformasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Ini itu Pak. Ada dananya kok Pak 40% bidang kesehatan. 40% dari DBLJHT untuk Kabupaten Tegal. kami berapa? Nah budgetnya itu saya nggak hafal Pak ya. Bahkan ada datanya nggak ada datanya. Di kantor mungkin ada Pak. Nanti saya juga akan cek di HP kayaknya saya pernah lihat juga ada data berapa alokasi untuk bidang kesehatan. Tapi Bapak juga harus cari informasi dulu ke Dinas Kesehatan karena mereka sudah punya program-program Pak untuk tahun 2023 ini, misalkan untuk rehabilitasi puskesmas, kemudian penambahan tempat tidur di rumah sakit, peningkatan renovasi rumah sakit Kabupaten Tegal, dicat lagi, kemudian ditambah alat untuk sistem pernapasan, ditambah alat ronsen segala macam itu udah ada programnya Pak. Nah mungkin masih bisa diusulkan untuk tahun nanti 2024. Jadi kan program tahun 2024 itu akan mulai disusun pada tahun 2023 ini Pak. Nah jadi melalui Pak kepala desa nanti bisa sampaikan kepada yang hierarki juga sih Pak, hierarki melalui Pak Camat, kemudian nanti bisa melalui ke Pak Bupati, Pak Bupati bisa perintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk memberikan alokasi tambahan lebih kepada warga sini yang menjadi karyawan pabrik rokok Sawina yang terdampak atas pada saat mereka kerja, gitu Pak. Ayo masih banyak tuh cendera matanya dari adik yang pakai jilbab hitam. Tapi syaratnya harus nanya dulu ya. Ibu-ibu dong, ini bapak-bapak udah. Kalau yang desa Munjungawi itu kan maksudnya berarti yang 1,2% itu gimana? Dia penghasil rokok sih? Oh ya betul, pokoknya kalau setiap kabupaten kota yang dia ada pabrik rokoknya itu pasti 1,2%. Ya. Atau ya, mohon maaf Pak, ya bagi saya sendiri karena merasa kampungnya yang ada pabriknya, biarpun nanti di kabupaten dibagi-bagi ke desa, kecamatan lain, ya saya itu berharap ya lebih diprioritaskan Pak. Ya kembali lagi dari Pak Mahyani tadi kan banyak sekali warga ya dari beberapa provinsi itu ya saya cuma aja berharap lebih diprioritaskan untuk yang Munjungan, terutama karena lokasinya di Munjungan. Monggo usulan itu Bapak sampaikan secara hierarki dari Pak Kepala Desa, Camat sampai ke Bupati. Karena yang punya hak itu adalah pimpinan kabupaten atau kota Pak. Jadi yang punya hak adalah Pak Bupati atau Pak Wali Kota, bukan Bea Cukai. Kalau Bea Cukai itu tugasnya di nomor 3 Pak, bidang hukum. Nah, yang malam ini kita laksanakan itu yang ini Pak, yang nomor 2 program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Jadi kami di bidang cukai kewenangan hanya 10%, hanya 3 itu aja Pak. Tapi saya memberikan informasi kepada Bapak, monggo ajukan secara urut dari Pak Kepala Desa, Pak Camat sampai ke Pak Bupati bahwa di Mojo Agung itu perlu lebih ada tambahan gitu Pak. Oke, Pak Teman. Sama Pak Lurah. Ya. Oh iya, terima kasih. Kemudian adik-adik mahasiswa mungkin ada pertanyaan. Mungkin selama ini pernah juga ngadain kayak gini, udah pernah nih kedua. Oh yang pertama. Poskonya di mana, Bu? Posko KKN. Wow, teman-teman boy. Yang beran. Bapak ibu-ibu ada pertanyaan. Apa ada nih yang pakai kaos, yang pakai sweater solding? Itu solding kan ada itu tengok. Nah, mau nanya apa sih?
Nambahin lagi Pak. Oke, monggo. Sekarang saya senang nih. Semangat jam 11.04. Nambahin ada itu angka 40%. Gini, 40%. 40% di sini kan saya yakin gede sekali Pak. Gini. Banyak. Anggarannya Ya anggarannya gede. Tadi Bapak mengatakan untuk beli apa rumah sakit, bantu rumah sakit, puskesmas yang ada itu nanti bukannya sekudon, itu nanti akan terjadi double anggaran. Mestinya anggaran ini lebih ditekankan pada tadi yang kena dampak lingkungannya. Itu lebih ditekankan, itu bukan untuk yang itu sudah ada anggaran dari pemerintah sendiri. Jadi kita tekankan pada yang terkena dampak lingkungan pabrik tersebut. Nah, kalau ini memang keputusannya dari bupati, kita harus usul. Kapan baik Pak Lurah? Yo, bro. Istilahnya audiensi kalau bupati, siapa pun. Saya kira ya. Terima kasih. Tolong dibuka slide yang ini kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian, manfaat yang boleh masyarakat dan menikmati layanan kesehatan yang lebih baik. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kemarin saat COVID-19 itu Pak, itu banyak alokasi dana DBHJT yang untuk pengobatan masyarakat yang terkena COVID. Ya, jadi bagaimanapun pemerintah, Pak Bupati, kemudian Pak Wali Kota, Pak Kepala, Bapak Ibu Kepala Kesehatan, itu pasti ada prioritas. Dan saya yakin tidak akan tumpang tindih. Malah DBHJT ini akan melengkapi kekurangan yang ada. Dinas Kesehatan itu punya kayak proposnya, Pak. Punya polisinya, namanya Inspektorat Daerah, ISDA. Inspektorat Daerah, betul ya Pak ya, Inspektorat Daerah itu dia melakukan audit, betul Pak, melakukan audit atas penggunaan dana DBHJT plus dana APBD. Jadi saya yakin teman-teman itu nggak mungkin seperti, mohon maaf, usulnya Bapak tadi ada bilang kan nggak usul ya, cuma mengantisipasi jangan sampai gitu kan. Saya yakin mereka takut Pak. Nah, kemudian ada kejaksaan yang akan mengawasi, ada polisi yang mengawasi. Saya yakin itu berat Pak. Karena untuk tumpang tindih itu nggak mungkin. Misalkan kita beli kue ini dibiayai oleh Pak Lurah, dibiayai oleh UNES, nggak mungkin juga. Pasti salah satu dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah kayak gitu. Nggak mungkin Pak Lurah ini pakai uang Pak Lurah juga, nggak mungkin salah satu kayak gitu. Tapi itu tadi memang seperti kami mungkin ada oknum-oknum gitu. Tapi saya yakin itu mereka takut Pak. Ada Inspektorat Daerah, ada kejaksaan, ada polisi, itu yang selalu mengawasi terkait hal ini. Dan di berita banyak kan, mungkin ada beberapa kepala daerah atau mungkin beberapa institusi yang tertangkap tangan KPK segala macam. Itu saya yakin itu sebagai pembelajaran kok. Saya yakin insya Allah dana DBHJT ini benar-benar amanah dilaksanakan oleh teman-teman pengelola. Matur nuwun saranipun. Ada lagi monggo. Oh nggih. Dik tolong Dik, satu lagi Dik. Monggo Pak. Oke. Ini Pak, kalau kami dari masyarakat menemukan rokok-rokok yang ilegal itu mana kami harus melaporkan? Itu aja Pak, terima kasih. Matur nuwun. Nah ini ada yang jawab Pak. Ini Bapak bisa menjawab, apabila masyarakat awam mungkin menemukan adanya rokok-rokok ilegal yang sudah dijelaskan kami tadi, baik pita cukainya palsu, nggak ada pita cukainya dan pita cukainya salah, itu bisa langsung melapor ke pihak bea cukai ya Pak, melalui di sini sudah tertera ya Pak, ada Instagramnya bea cukai, ada TikToknya pun ada Pak, bea cukai, Facebook pun ada, Twitter ada, dan juga YouTube.
Jadi di sini juga ada, di Tegal juga ada kantor bea cukai, bisa langsung melapor ke kantor ataupun melalui media sosial bisa Bapak. Bisa langsung dihubungi ke bea cukai terdekat, ini nomornya sudah ada tertera Bapak. Ini nomor 5. Ya Pak, jadi seluruh aparat penegak hukum, kayak misalkan TNI, Polri, monggo Bapak Ibu bisa dari masjid sampaikan. Mungkin kalau ke kantor bea cukai Tegal kan harus ke Selatan dari sana, kejauhan gitu kan. Kalau ke 15225, Pak pulsa saya habis, misalkan ya gitu kan. Ya udah bisa ke Polres tempat yang dekat-dekat Polres. Pak polisi, ini saya ada informasi nih, di situ ada jual rokok tapi nggak ada aplikasinya. Ya silakan nanti langsung dilakukan penindakan oleh teman-teman kepolisian. Bung Edi, Mbak ada mau difoto? Bagi bukti ke pimpinan nih. Sini Mbak, siapa Mbak? Sini Mbak. Oh siap. Mas, jadi Mas. Ini dilaporkan ke Pak Gubernur nih. Ayo Ganjar kan. Oke. Ya, jadi tadi saya lihat videonya ada ya. Videonya. Pak Lurah ada Pak Kades ngomong. Akan berjuang saya. Kadesnya di roast. Fresh ya. Ya terkait dengan apa ya namanya hasil cukai itu kalau boleh tahu kebetulan di Ujung Aku kan ada pabrik sambung dan itu kan tadi untuk kota kabupaten itu kan untuk yang ketempatan itu kan 1,2%. Iya 1,2%. Nah itu untuk aturan dari cukainya sendiri dari panjenengan itu ada yang menata atau yang mengatur bahwa yang ketempatan itu yang ketempatan desa yang ketempatan harus mendapatkan sekian persen dari yang 1,2 itu. Kalau kita lihat kan awalnya itu kan ada yang 0,8 itu provinsi, kemudian 1,2 untuk kota dan apa namanya yang ketempatan, kemudian untuk 1% untuk kota kabupaten yang tidak ada cukainya. Ya itu kan artinya dari sana sudah ada kebijakan Pak, sudah ada kebijakan yang seperti itu. Nah di sini kebijakan untuk yang ketempatan ini kok di situ kan tidak ada. Kalau lihat yang saya lihat untuk 1,2 berarti itu kan istilahnya semua kan dari kabupaten pembagiannya mungkin rata itu. Ya kalau rata kan berarti salah mereka. Orang adil. Ya adil, mereka salah. Iya karena mestinya yang ketempatan itu ada prioritas dan itu harus itu artinya semua lah bukan hanya di Ujung Agung saja, semua yang ketempatan mesti resiko yang akan diambilnya ini kan lebih besar. Ya pastilah. Jajar umpamanya sampurna kobongan, lurah itu sebenarnya. Pastilah. Kemudian yang gotong-gotong wong yang ada di situ yang Ujung Agung. Iya itu. Jadi saya ingin ada apa namanya? Ada prioritas lah untuk desa yang ketempatan. Iya, masalahnya yang sekarang ada itu ada sih ada beberapa istilahnya apa ya? Yang 2% dari perusahaan namanya CSR. Iya. Kamu saya sampai angel. Iya, memang ada lah dari CSR dari perusahaan ada, tapi itu sifatnya satu kecamatan rata. Iya, mestinya jangan rata, diratakan. Seandainya di Ujung Agung akan dapat lebih banyak juga mereka mestinya nggak usah iri karena Ujung Agungnya ketempatan dan yang akan mendapatkan resiko yang lebih baik.
Itu seperti itu. Monggo minta penjelasannya dari Dek, Mas aja nanti Bapak Lurah. Jadi nyuwun sewu Bapak Kepala Desa dan Bapak Ibu sekalian, bahwa dari pemerintah dan dari DPR sudah menetapkan bahwa untuk kabupaten kota penghasil cukai itu dana bagian cukai sebesar 1,2%. Kemudian dari Pak Bupati atau Pak Wali Kota itu yang mengalokasikan mana yang untuk kesejahteraan masyarakat 5%, mana 40% yang untuk kesehatan, mana 10% yang untuk penegakan hukum. Nah, misalkan nih Pak Bupati Kabupaten Kendal menyatakan yang 40% untuk kesehatan ini adalah untuk pembangunan puskesmas, untuk kemudian alokasi renovasi mungkin rumah sakit yang di daerah Mojokerto, itu bisa-bisa aja Pak. Jadi kembali lagi kewenangan itu sudah diberikan oleh Pak Bupati. Bapak lebih tepat curhatnya nanti hierarki Pak ke Pak Camat, kemudian ke Pak Bupati. Nanti kemudian untuk tahun depan baru mungkin Pak Bupati punya pertimbangan. Ini terima kasih nih masukan dari Bapak Kepala Desa Mojokerto, gitu Pak. Karena siapa tahu pimpinan kita di atas tuh belum tahu kondisi yang ada di lapangan kan. Pimpinan kita di atas tuh mungkin tahunya beres gitu. Tapi kalau dapat masukan dari kepala desa, dari lurah, itu berarti benar-benar kondisi real nyata yang di lapangan. Monggo Pak, ajukan serang terus serang hierarki ke Pak Camat, lanjut ke Pak Bupati. Pak Bupati benar kok, misalkan ini untuk daerah Kecamatan Mojokerto lebih tinggi, misalkan para warga desanya yang mungkin mohon maaf kalangan ekonomi lemah dapat dibayarkan BPJS-nya, itu juga bisa Pak, karena di BLJ juga untuk BPJS juga. Betul gitu Mbak Lita ya? Iya, betul Pak. Ya. Berarti alokasi itu kebanyakan dari kebijakan Pak Bupati. Pak Bupati sendiri. Pak Bupati kan udah dikasih nih. Pak Bupati, Anda dapat 1,2%. Nilainya sekian miliar. Monggo diatur. Gitu. Jadi dari Kementerian Keuangan, Direktorat Perimbangan Keuangan sudah memberikan kepada Pak Bupati, Pak Wali Kota. kebijakan bupatinya. Iya. Tapi Pak Bupati kan perlu juga masukan dari Bapak Kepala Desa dan seterusnya gitu. Terima kasih. Iya, sampai ini. Monggo. Oh, iya Pak. Ini menindaklanjuti masalah tadi ya untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan. Nah ini kalau dari desa tadi sudah kembalikan untuk kembalikan sukainya kan sudah diterapkan dengan undang-undang itu. Nah tanpa ada revisi undang-undang itu kesulitan Pak. Kalau kita hanya ngomong tidak ada dasarnya itu kesulitan. Harusnya itu ketika ada menggodok ini masalah undang-undang ini harus kalau bisa itu dari aspirasi dari DPR sampaikan. Kalau bisa dari para desa diundang biar gabung bareng masalah ini. Kalau cuma ngomong nggak ada dasarnya itu diperhatikan Pak. Jelas kalau tadi Pak Tanggul menyampaikannya kan dampaknya bertepatan. Kayak tak rokok, nah itu ujung-ujung yang kena virus tembakunya ya orang ujung-ujung. Nah, misalkan orang balamu misalnya wong selalu kan kena, kan masih bagiannya pada baik itu nggak ada. Ujung-ujung itu dampaknya baunya tembakau termasuk apa lain dampaknya dari rokok yang perasaan orang ujung-ujung. Makanya modal harus ujung-ujung terus diperhatikan. Wong bodoh bayar ngomong, mending kamu ujung-ujung pakai pabrik. Padahal pabrik tidak ada memberikan kontribusi maring desa. Paling-paling itu 17-an tok diambil sumbangan mereka kadang-kadang. Sewu, sudah saya ketemu. Ngapunten Bapak. Jadi saya sampaikan juga
bahwa yang memiliki kewenangan itu adalah bupati. Nah, jadi monggo Bapak melalui Kepala Desa nanti lapor Pak Bupati, tolong Pak Bupati, Kecamatan Mojoagung lebih diperhatikan. Nah, itu. Jadi tetap Pak Bupati dapat 1,2%, tapi nanti alokasinya tergantung Pak Bupati. Dan akhirnya untuk berlaku seluruh nasional, yang nanti untuk Mojoagung itu kewenangannya Pak Bupati. Monggo Bapak lapor ke Pak Bupati, tapi ya ngajak Pak Bupati dulu dan sendiri. Nah, kemudian pada saat penyusunan undang-undang ini itu sudah mengundang para kepala daerah. Pak Bupati juga kita undang, kemudian nanti ada Pak Sekda kita undang juga untuk ikut membahas mengenai hal ini. Dan tentunya ada anggota DPR. Anggota DPR itu wakil rakyat. Beliau yang menyuarakan aspirasi dari rakyat. Monggo misalkan Bapak di sini kan pasti tahu siapa sih anggota DPR yang di daerah pilihan sini. Namanya apa ya? Dapil lah, betul. Yang di dapil sini. Sampaikan aspirasi Bapak seperti itu. Apalagi ini lagi tahun depan ada pilkada, tahun politik, pasti tahun politik itu banyak nanti yang jadi baik, pakai kompetisi segala macam. Terima kasih. Oke, itu ada lagi? Oh, oke. Dek, masih ada nggak, Dek? Mengapa? Ini mau nanya masalah harga rokok yang filter sama kretek kok pajaknya itu bedanya besar. Jadi yang kretek itu setengah dari yang filter. Kami yang rokok filter kayak jomblang memang. Ada di masa yang rokok ada. Epin. Ada yang jawab? Nah, Akhirnya isi rokok kegiatan sih. Gel. Izin jawab ya Bapak. Perbedaan dari sigaret kretek dan filter itu dari ketenaga kerjaan. Siaman lah. Jadi kalau filter itu kan pakainya mesin, jadi tidak ada pegawainya. Berbeda dengan sigaret kretek. Kalau sigaret kretek kan perlu adanya pegawai, perlu biaya untuk pegawainya. Maka dari itu pemerintah itu memberikan keringanan apa istilahnya untuk harga cukainya itu berbeda karena sigaret kretek itu membutuhkan karyawan untuk melinting, kemudian membungkus rokok-rokoknya dan segala macam. Kalau filter kan pakai mesin ya Pak, jadi biayanya itu relatif lebih mahal Pak. Oke, betul sekali. Adik dari mana di siapa? Belum kenalan. Di siapa namanya? Denny kan. Oke, jadi dari Denny kan gitu Pak, bahwa perbedaan antara sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin. Kalau sigaret kretek mesin itu kan satu mesin cukup diawasi oleh satu orang. Misalkan dia kerja 4 jam, satu mesin ini cukup dari satu orang aja. Misalkan mana nih suplai tembakonya, mana suplai sausnya, mana suplai kertasnya, jangan sampai nanti mesinnya itu nggak bisa kertas sehingga nggak bisa nyetak rokoknya. Cuma satu orang. Tapi kalau yang namanya sigaret kretek tangan itu jumlah buruh pelintingnya itu banyak banget. Nah, sehingga yang untuk sigaret kretek mesin itu diberikan tarif cukai lebih mahal. Yang mesin Pak ya. Nah, kalau yang sigaret kretek tangan itu tarifnya lebih murah karena pemerintah memberikan kebijakan subsidi sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pabrik rokok bahwa mereka tuh mempekerjakan banyak orang, menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran gitu Pak. Jadi kebanyakan memang kalau yang untuk rokok filter itu kan pakai mesin Pak ya. Nah itu sehingga memang lebih tinggi memang kalau rokok putih filter mesin itu lebih tinggi ketimbang rokok tangan. Jadi tujuan utama itu bentuk subsidi dari pemerintah kepada pabrik rokok karena mereka sudah berjasa menyerap tenaga kerja. Udah puas Pak? Ya. Kalau belum puas nanti malam dibuatkan sama istrinya.
Atau ada yang lagi pertanyaan? Ini lagi dicari supaya Bapakku juga dapat peraturan Menteri Keuangan tentang tarif cukai atas rokok. Kita bisa lihat bedanya. Betul Bapak? Hampir seperempatnya antara 100 sama 600. 600 per batang ya kan? Selisih 500. Ya jadi memang sebenarnya gini, tapi ada juga penjelasan juga filosofi awal. Kenapa sih rokok, etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol itu dikenakan cukai? Karena ada 4 hal. Ada yang masih ingat? 4 hal ini yang peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya perlu dibatasi, yang konsumsinya itu akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, yang pemakaiannya itu yang konsumsinya untuk menimbulkan efek keadilan keseimbangan. Nah, rokok juga sama. Jadi kenapa sih rokok dibikin mahal? Karena untuk mengurangi jumlah perokok itu. Jadi supaya Bapak nih, jadi gini, rokok itu yang utama itu sebenarnya cukai itu kenapa dipungut? Karena yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Itu yang pertama. Ya, yang dapat nilai besar cukainya itu misalnya efek samping. Jadi kita bisa lihat nih, sigaret karet mesin itu harga per cukai, tarif cukainya yang golongan 2. Jadi golongan 2 itu pabrik yang kecil, yang menengah. Kalau golongan 1 itu pabrik besar. Golongan 2 golongan menengah, yang 3 itu pabrik kecil. Kita bisa lihat SKM-nya itu tarif cukainya Rp600 per batang. Nah, kemudian kalau yang sigaret putih tangan itu yang golongan 3 aja 115. Ini sama-sama dari mesin. Tapi kalau yang sigaret tangan yang nomor 4 itu paling rendah 985. Sigaret karet tangan tapi yang pakai filter. Kalau yang SKT jadi turun deh. Sigaret karet tangan aja SKT. SKM sigaret mesin. SKT yang nomor 13. Yang SKT itu kalau yang golongan 3 sigaret karet tangan itu 115. Kan kalau yang SKM golongan 2 itu 600, jadi mungkin hampir 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya. 115 itu merupakan 1/5-nya 600 ya, hampir kira segitulah. Jadi bedanya memang jauh antara 115 sama 600. Atau kalau yang sama yang golongan 2 tuh, golongan 2 itu kan SKP golongan 2 cukainya 205. Kalau SKM golongan 2 600, berarti kan sepertiganya Pak. Emang tujuan tuh yang untuk kretek mesin lebih mahal. Lebih murah dikurangi rokoknya Pak. Kasih uangnya ke istrinya. Oh ya, kurangi Pak. Ada Pak, kemarin Pak Kakak juga cerita, saking ingin menyukseskan rokok ilegal, saya bakar rokok itu Pak. Tapi satu-satu Pak. Oke, saya sering lagi ke MC, monggo.